Halo pahlawan pangan, punya galon minyak bekas atau gelas plastik yang numpuk di pojokan dapur? Eits, jangan dibuang dulu atau buru-buru dipanggil Abang Loak. Hari ini kita mau membedah sebuah operasi plastik tingkat tinggi yang bakal bikin balkon rumah kalian jadi lebih hijau dan perut jadi kenyang. Kita bakal bahas gimana caranya mengubah barang-barang nganggur itu jadi pabrik tomat cherry yang estetik banget. Langkah pertama, kita mulai dari urusan perbayian. Siapkan polybag kecil, atau kalau mau lebih hemat, pakai saja gelas plastik bekas air mineral. Isi dengan tanah bernutrisi. Tips cerdasnya, kalau suhu di tempat kalian di atas 20 derajat, biji tomat ini nggak perlu drama direndam-rendam dulu. Langsung aja cemplungin ke tanah. Masukin 1 biji per wadah. Tapi kalau kalian tipe orang yang insecure atau takut gagal, masukin 2 atau 3 biji juga boleh. Nanti kalau sudah tumbuh, tinggal pilih mana yang paling ganteng dan kuat untuk dipertahankan. Jangan lupa disiram tiap hari ya. Anggap saja lagi ngerawat tanaman virtual, tapi ini nyata. Nah, setelah 25 hari bersabar, mungkin sambil scrolling TikTok atau bengong nungguin jemuran kering, bayi tomat kalian sekarang sudah bertransformasi jadi bibit yang gagah. Kalau tingginya sudah sekitar 10-15 cm dan daunnya sudah mulai rimbun, itu tandanya dia sudah bosan di kos-kosan gelas plastik dan minta pindah ke apartemen yang lebih luas. Sekarang, mari kita siapkan wadah barunya. Ambil galon minyak bekas yang tadi kita bicarakan. Di sumber kita, sang ahli memakai gerinda dan bor listrik. Kelihatan pro banget ya, kayak lagi ngerjain proyek renovasi stadion. Tapi tenang, buat kita yang nggak punya alat tukang lengkap, gunting atau pisau dapur juga sudah cukup sakti. Tapi ingat, ini poin paling penting. Gunakan sarung tangan. Jangan sok jagoan, karena plastik galon itu kalau licin bisa bikin pisau meleset. Kita mau panen tomat, bukan mau pamer perban di jari ke penonton kan? Potong bagian atas galon untuk akses menanam. Nah, jangan lupa lubangi bagian bawahnya. Kenapa? Supaya ada sirkulasi udara dan air nggak menggenang di dalam. Kalau airnya ngumpul di bawah tanpa jalan keluar, akar tomat kalian bakal keram dan membusuk. Istilah kerennya, drainase yang baik adalah kunci kebahagiaan tanaman. Setelah galon siap dan sudah diisi tanah dan bayi tomat tadi, saatnya kita pasang teknologi rahasia yang bakal bikin tetangga kalian iri. Ambil botol plastik kecil bekas air mineral, isi penuh dengan air, lalu lubangi kecil saja di bagian dasarnya. Lalu, balik botol itu dan tancapkan leher botolnya ke lubang mulut galon minyak tadi. Tada! Jadilah sistem irigasi tetes otomatis. Air akan merembes pelan-pelan sesuai kebutuhan tanah. Ini penyelamat banget buat kalian yang pelupa atau yang kalau bangun tidur nyawanya belum terkumpul buat nyiram tanaman. Tamat kalian tetap terhidrasi, kalian pun tetap bisa rebahan dengan tenang. Wah, nggak terasa kita sudah sampai di hari ke-45. Kalau diibaratkan manusia, tanaman tomat kalian ini lagi lucu-lucunya, tapi juga lagi mulai rewel karena masuk masa puber. Lihat deh, buah-buah kecil sudah mulai bermunculan dan pamer diri. Tapi ingat, di balik keindahan ini ada tanggung jawab besar yang harus kalian emban sebagai orang tua tanaman. Di usia ini, si tomat mulai merasa berat menanggung beban hidupnya sendiri. Maksud saya, beban buahnya yang makin banyak. Jangan biarkan dia bungkuk atau patah semangat karena batangnya nggak kuat menopang. Caranya, kalian bisa pasang tali dari atas buat narik batangnya, atau kalau mau yang lebih simpel, tancapkan saja kayu atau bambu sebagai tiang penyangga, lalu ikat dengan lembut. Oh iya, coba cek bagian bawah tanaman kalian. Kalau ada daun-daun yang udah tua, layu, atau kelihatan rusak, langsung saja eksekusi pakai gunting. Jangan baper. Kita potong daun-daun beban ini supaya nutrisi dari tanah nggak habis buat ngurusin daun yang udah nggak produktif. Supaya buahnya makin banyak dan nggak cuma PHP, kita harus kasih asupan gizi tambahan. Di sumber kita disarankan banget buat kasih pupuk organik. Tapi kalau kalian mau yang lebih level dewa dan tetap gratis, kalian bisa pakai enzim dari fermentasi kulit buah yang dicampur ke air siraman. Ini rahasia dapur para petani pro supaya tomatnya punya rasa manis yang beda. Tanaman senang, sampah dapur pun berkurang. Double win kan?
Selamat datang di hari ke-75. Lihat deh, transformasi luar biasa dari butiran biji kecil sekarang sudah jadi rentengan tomat yang merah merona, berkilau, dan menggoda iman siapapun yang lewat. Rasanya ada kepuasan tersendiri kan melihat anak didik kita tumbuh subur dari hasil olah sampah galon minyak kemarin. Sesuai yang kita lihat di sumber tadi, tomat-tomat ini serbaguna banget. Kalian bisa langsung petik dan makan sebagai buah segar. Rasanya pasti lebih manis karena ada bumbu kasih sayang. Atau bisa juga dimasak bareng telur, buat sarapan mewah ala hotel bintang 5. Bahkan kalau kalian malas petik pun, tanaman ini sudah cukup estetik buat jadi tanaman hias di balkon yang bikin tetangga melirik iri. Intinya, kalian sudah berhasil mengubah sampah jadi sesuatu yang indah dan bisa dimakan. Tapi teman-teman, ini bukan cuma soal menanam tomat. Aktivitas iseng kita ini sebenarnya adalah langkah nyata buat ketahanan pangan keluarga. Bayangkan, kalau setiap rumah punya beberapa galon tomat, cabai, atau sayuran sendiri, kita nggak perlu lagi pusing kalau harga pasar lagi naik gila-gilaan. Kita nggak cuma sekedar konsumen, tapi kita sudah jadi produsen. Kita belajar bahwa untuk hidup sehat dan mandiri itu nggak harus punya lahan berhektar-hektar atau modal jutaan. Cukup dengan memanfaatkan barang bekas seperti galon minyak atau gelas plastik yang biasanya berakhir di TPA, kita bisa menciptakan ekosistem makanan yang sehat dan praktis di rumah sendiri. Ini adalah gerakan pahlawan balkon, menyelamatkan bumi dari sampah plastik sekaligus menyelamatkan dompet dari inflasi. Jadi, tunggu apa lagi? Cari galon minyak bekasmu, siapkan bibitnya, dan mulailah menanam hari ini. Karena tanaman yang paling bagus itu bukan cuma yang dipandangi di video, tapi yang benar-benar kamu tanam di rumah. Ingat, berkebun itu bukan cuma soal memanen buah, tapi soal memanen kesabaran dan kebahagiaan. Kalau kalian merasa video bedah aktivitas cerdas ini bermanfaat, jangan lupa klik suka dan bagikan ke orang-orang tersayang. Mari kita hijaukan dunia, satu balkon dalam satu waktu. Saya pamit dulu, mau lanjut bikin sambal tomat hasil panen sendiri. Sampai jumpa di konten inspiratif berikutnya. Keep growing, keep inspiring.